Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat bagi dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga dapat berhadir di ruangan ini. Sebelumnya, penghormatan saya terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu Bapak Sabun, dan juga kepada seluruh rekan-rekan guru SDN Negeri 11 Kekiri yang saya cintai, yang alhamdulillah telah memberikan kesempatan dan waktunya untuk hadir di ruangan ini. Tujuan dan maksud Bapak Ibu hadir pada hari ini yaitu salah satu daripada implementasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif pada program guru penggerak yang saya ikuti Bapak Ibu ya. Yaitu tentang berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan fasilitator saya dalam calon guru penggerak angkatan 8 ini, yaitu Bapak Sulhan Hamid Hafiz, dan juga pengajar praktik saya yaitu Bapak Surya Nusantara. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kepada konsep-konsep yang akan kita bahas pada hari ini ada beberapa poin ya Bapak Ibu, lumayan banyak. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga distribusi. Sebelumnya saya ingin bertanya ini kepada Bapak Ibu sekalian, kan di situ ada judul, ada budaya positif. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apa sih budaya? Kebiasaan. Iya Bu, Erlina? Kebiasaan ya. Budaya kebiasaan yang sering kita lakukan. Kemudian ada kata-kata positif. Apa itu sih positif? Hal-hal yang baik. Sekali. Jadi kalau kita gabungkan budaya positif berarti kebiasaan yang baik. Yaitu pembiasaan yang baik. Dan alhamdulillah hari ini bertepatan dengan hari Jumat dan juga bertepatan dengan 10 Muharram ya. Tadi kira-kira ada tidak di sekolah kita yang kita lakukan budaya positif ataupun pembiasaan positif? Ada. Yaitu Jumat Barokah, yaitu ada kegiatan yasinan. Kemudian ada drama, ada tentang pernyataan 10 Muharram. Iya, seperti yang Ibu Erlina dan juga Ibu Dinda dan juga Ibu guru lain sebutkan, ada budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah kita ya, seperti tadi pembiasaan yang baik pada hari Jumat, seperti berinfak. Apalagi tadi disebutkan Bu Erlina? Membaca Yasin. Ceramah agama. Kalau di kelas kira-kira apa lagi ya budaya positif yang kita lakukan bersama siswa kita, Pak Ibu? Sebelum belajar kita berdoa. Ya, berdoa sebelum memulai pembelajaran dan juga sesudah pembelajaran. Itu merupakan pembiasaan yang baik yang kita lakukan di sekolah kita. Inilah yang dikatakan dengan budaya positif. Jadi inti dari modul budaya positif kita lanjutkan ke langkah yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Apa itu ya perubahannya? Mari kita lihat Bapak Ibu. Setiap zaman tentu paradigma atau pemikiran kita tentang belajar itu berbeda ya. Ini ada Bapak bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama pendidikan pada zaman kolonial Belanda, di mana rakyat pada zaman kolonial Belanda hanya diajari berhitung, menulis, dan membaca seadanya saja.
dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Jadi pada masa itu kita sebagai rakyat jelata ya, rakyat yang biasa itu masih di bawah tekanan daripada orang kolonial Belanda. Jadi kita diizinkan untuk belajar, tapi untuk kebutuhan mereka seperti menjadi pembantu-pembantu mereka. Kita tidak diberi kebebasan untuk menikmati pendidikan seperti sekarang ini. Sementara pendidikan ya. Kemudian pendidikan paradigma baru, yaitu pendidikan dimulainya dari masa Ki Hajar Dewantara hingga sekarang yang kita rasakan Bapak Ibu sekalian. Di mana pendidikan paradigma baru, pendidikan itu berpusat pada murid untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin yang setinggi-tingginya. Jadi sekarang pendidikan kita itu harus berpihak kepada murid. Anak-anak bebas memilih apa yang ingin mereka pelajari. Tidak hanya sekedar berhitung dan menulis, tapi kita sekarang bisa mencapai cita-cita kita, terserah cita-cita kita seperti apa. Tidak dikekang lagi, namun kita lebih merdeka. Begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya, di sini ada paradigma baru, profil pelajar Pancasila. Itu juga merupakan implementasi dari pendidikan pada zaman yang sekarang, seperti yang telah kita terapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Ada beberapa elemen di dalam profil pelajar Pancasila, seperti yang Bapak Ibu lihat. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan juga bernalar kritis. Sekarang kita masuk ke intinya. Di sini ada disiplin positif. Kalau kita berbicara masalah disiplin, kira-kira apa yang terbesit dalam pemikiran ibu sekalian? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Kalau kita berbicara disiplin, kira-kira seperti apa yang terbayang di pikiran kita? Aturan. Ya, aturan ya. Kemudian tata tertib. Pokoknya kalau dengan disiplin itu berarti harus sesuai dengan peraturan dan tata tertib yang ada. Sekarang coba kita lihat disiplin yang positif, di mana dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi di sini ada motivasi intrinsik. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, kalau kita mengendarai mobil kan, sepeda motor, kan ada ini kita pakai helm. Kira-kira itu termasuk nggak dalam disiplin positif? Untuk apa sih kita menggunakan helm? Apa dipaksa? Harus dipaksa oleh Bapak polisi gitu? Tidak. Tapi Keselamatan. ya untuk keselamatan kita. Keselamatan itu kira-kira muncul dari diri kita atau memang karena peraturan? Dari diri. Ya, dari diri kita. Dari diri kita lah, inilah yang dimaksud dengan motivasi intrinsik. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan disiplin itu harus berasal dari diri kita, kesadaran kita sendiri, bukan hanya karena ingin takut karena ditilang gitu ya, mungkin seperti itu. Namun lebih kepada intrinsik ataupun keinginan kesadaran diri kita sendiri. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan juga kesenangan. Kebutuhan dasar manusia ini haruslah kita sebagai guru tahu apa sih kebutuhan yang harus dipenuhi untuk siswa-siswa kita, agar mereka ketika belajar itu dapat fokus.
Yang pertama, bertahan hidup. Kalau ada siswa kita ketika kita lagi mengajar, dia tidur. Katanya, kenapa tidur nak? Dijawab, Bu, saya tadi rupanya saya belum makan, Bu, saya tidur, saya sakit perut. Ini merupakan salah satu daripada kebutuhan dasar anak-anak kita bertahan hidup, yaitu ada makanan. Gimana dia belajar kalau kebutuhan dasar dia tidak terpenuhi, misalkan tidak makan, tentu ketika dia belajar itu tidak akan fokus. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Kita butuh nggak kasih sayang, Pak? Bagaimana sih rasa hidup kita kalau tanpa cinta dan kasih sayang? Hampa ya, nggak enak. Ya betul sekali. Itu juga dengan siswa kita, mereka membutuhkan kasih sayang dan juga rasa diterima. Kadang-kadang ketika kita mengajar, mereka asik lari-lari ya. Rupanya dia tidak ada perhatian ataupun kasih sayang ada dari kita. Kita terlalu fokus pada satu anak sehingga anak yang lain terabaikan. Nah, ini juga merupakan kebutuhan dari siswa kita yang harus berusaha kita penuhi, yaitu kasih sayang tadi, berupa perhatian. Ya. Kalau apalagi kita guru-guru ya, sangat membutuhkan kasih sayang ya. Ya benar ya. Iya. Selanjutnya ada kebutuhan apalagi sih yang dibutuhkan siswa kita, yaitu penguasaan. Kemudian ada kebebasan. Kebebasan yaitu ini dulu penguasaan tadi ya. Ketika kita lagi mengajar, kadang kan ketika kita suruh maju ke depan, ada anak-anak yang Bu, saya Bu, kemudian dia lagi, Bu, saya lagi Bu. Kenapa dia ingin maju ke depan? Karena dia ingin penguasaan, ingin menyampaikan bahwa dia kuasai, dia power, dia memiliki kemampuan bahwa dia bisa terhadap materi tersebut. Kemudian dia ada tujuan, untuk apa dia selalu tampil ke depan. Ada target yang ingin dicapai. Misalnya dia ingin mendapatkan peringkat. Ya, dan juga penghargaan maupun pengakuan dari kita sebagai bapak ibu. Ya, ini yang dimaksud dengan kebutuhan yang harus kita berikan dan harus kita tahu sebagai guru, yaitu penguasaan, bahwa setiap siswa ada suatu kekuatan yang dia miliki. Kemudian kebebasan. Kebebasan berarti siswa kita ini merdeka. Ketika dia lagi mengajar, kadang kita mengajarnya ceramah saja ya, menulis, mencatat. Kadang ada siswa sebagian yang bosan, suka kebebasan. Bu, saya hari ini sepertinya suka belajar di luar gitu ya. Berarti ini adalah kebutuhan dasar siswa kita, yaitu dia ini bebas, tidak hanya dikekang oleh satu metode yang kita berikan, namun ada variasi metode-metode apa yang kita berikan, tergantung kebutuhan siswa-siswa kita. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kalau kesenangan ini Bapak Ibu pasti tahu. Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa semuanya diam ya? Karena semua suka senang. Oh ya, karena kita semua suka senang. Saya pun suka senang ya. Begitu pula dengan anak didik kita. Apalagi kita ini SD ya, di mana anak-anak lagi senang belajar bermain ya, sambil bermain. Jadi bagaimana kita sebagai guru, kebutuhan dasar manusia dan juga kebutuhan dasar untuk siswa kita ini bisa kita tahu agar dia bisa belajar dengan fokus dan juga senang dalam mengikuti pembelajaran. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh kasus ya Bapak Ibu, kita diskusi. Di situ ada Dinda, bukan Bu Dinda Novita ya. Ini Dinda siswa. Ya, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ada nggak Ibu Rani di sini? Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya ada di sini ya, ini jawabannya. Ia berikan alasan ketika ditanya oleh gurunya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya Bu. Kira-kira ini kebutuhan apa sih yang ingin dipenuhi oleh si Dinda? Kira-kira apa Bu? Tadi
ada 6 kebutuhan. Kebebasan. Kebebasan. Ada yang ada kesenangan. Coba diingat di pikirannya ya. Nanti saya ada kuncinya di sini ya. Selanjutnya, kalau alasannya ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa ya kira-kira yang tidak Perhatian. Pengertian. Pengertian tadi. Berarti kasih sayang ya. Allah sayang sekali, dia nggak dapat kasih sayang ya. Yang ketiga ini pernyataannya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa? Sepertinya ibu sudah mengerti ya. Selanjutnya, aku sebal, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kenapa ya? Dia bisa ini Dinda? Dia sebal, gambarnya tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-teman. Apa? Perhatian ya? Semuanya gurunya kurang peka ya. Oh, gurunya kurang peka ya? Kalau betul coba kita cek ya Pak Ibu. Nah, yang pertama kesenangan tadi ya. Nah, yang kedua betul ya. Yang kesenangan tadi kebebasan agak ragu tadi ya. Yang kedua kasih sayang. Sebenarnya kalau kasih sayang paham betul kita ya. Kemudian yang ketiga kebebasan itu juga betul. Kemudian yang terakhir penguasaan. Ya. Karena dia ada kerjakan sesuatu ini ditunjukkan ya. Bahwa dia ini diakui dia ya. Bapak Ibu. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu apa sih? Ya, motivasi dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ketika kita melakukan suatu tujuan pasti ada motivasi, ada keinginan yang harus kita capai ya. Jadi di sini ada 2 jenis motivasi perilaku manusia. Seperti yang di awal-awal kita bilang tadi ya, ada motivasi yang berasal dari dalam diri dan juga ada motivasi yang berasal dari luar diri. Yang pertama, murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Yang kedua, murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Nah, ini merupakan motivasi yang dari luar, dorongan dari orang luar, bukan dari dalam diri sendiri siswa. Namun harus ada peraturan karena takut dihukum. Kemudian saya ingin belajar hari ini dengan yakin karena saya ingin mendapatkan hadiah daripada ibu guru. Ini merupakan motivasi yang berasal dari luar lingkungan. Kalau motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri anak-anak didik kita, yaitu murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya ya. Jadi bukan karena harus dipaksa, namun kesadaran dari diri peserta didik kita. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama ada hukuman. Hukuman itu bersifat enak nggak Pak Ibu? Tidak ya. Kenapa tidak enak? Tidak nyaman dengan rasa sakit. Contoh hukuman yang kita berikan kepada murid seperti apa Bapak Ibu misalnya? Ketika murid kita terlambat datang, kita menyuruh mereka hormat bendera, ya. Atau ketika mereka tidak memakai sepatu, kita menyuruh mereka lari lapangan 5 kali. Itu sakit nggak kira-kira? Ya, itu hukuman. Kemudian ketika anak-anak didik kita melakukan kesalahan, kita langsung menghardiknya tanpa menanyakan alasan dia membuat kesalahan. Itu merupakan contoh hukuman. Kalau penghargaan, yaitu ketika anak didik kita melakukan suatu kebaikan, kita memberikan dia hadiah, gitu ya, tentu penghargaan. Ini kenapa termasuk ke dalam identitas gagal? Karena anak-anak ketika kita beri hadiah, tentunya
Itu bagi anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah akan merasa cemburu ya. Ini pilih kasih, masa saya tidak diberikan hadiah? Saya nggak mau belajar lagi ya, nggak diberikan hadiah. Sementara murid kita yang diberikan hadiah, ketika suatu saat kita tidak memberikan hadiah, ya, dia nggak mau belajar lagi karena nggak ada motivasi. Ini nggak bisa, kalau saya belajar, dia belajarnya karena mengharap hadiah, kan kesadaran mereka ya. Makanya ini termasuk ke dalam identitas yang gagal juga. Sementara ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi. Jadi setiap ada kita buat kesepakatan, misalkan hari ini kita datangnya cepat, kalau datang terlambat harus ada konsekuensi yang diberikan ini. Konsekuensinya kalau datang terlambat mencatat buku 5 lembar. Nah, itu konsekuensi daripada peraturan yang tidak dijalankan oleh siswa kita. Ini ada kenapa konsekuensi termasuk ke dalam indeks sukses. Yang pertama, penguatan jangka pendek ya. Ketika ada konsekuensi, baru siswa melakukan peraturan. Kalau nggak ada konsekuensi, mereka tidak menjalankan kesepakatan tadi. Kemudian ini yang terakhir, yang paling sukses ya menurut saya, yaitu restitusi. Di mana restitusi ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ini sekilas apa Ibu ya. Nanti restitusi ini ada pembahasan lebih lanjut biar kita lebih paham lagi ya. Ini ada kasus lagi. Kita sama-sama berdiskusi lagi. Kira-kira tindakan guru ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Pertanyaan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku halaman. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Apa? Konsekuensi. Ada atau hukuman? Kalau hukuman itu lebih fisik ya. Karena toleran. Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira konsekuensi hukuman ya? Hukuman. Hukuman itu. Kamu yang jawab hukuman ini lebih ramai ya. Hukuman kita kunci, konsekuensi kita kunci juga ya, Bu ya. Tidak lagi jawabannya. Kemudian terlambat 10 menit ya, untuk pemanasan. ya ada alasannya ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi ya kira-kira? Disuruh push up. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Disuruh push up sama ibu itu. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman. Yang di atas tadi hukuman, yang terakhir konsekuensi ya. Ini jawabannya ya. Betul ya, yang atas tadi mencatat 100 kali, udah banyak kali ya. Nah, yang terakhir konsekuensi kita terbalik ya. Karena kenapa ya? Karena ini kan PJOK. Pembelajaran dia PJOK kecuali matematika kadang ya nggak nyambung. Kan matematika PJOK, iya tubuh ya, kebugaran tubuh. Jadi termasuk ke dalam
pelajaran PJOK. Mungkin ada konsekuensi yang ditetapkan oleh bapak gurunya ya. 2 kali juga nggak banyak apa itu ya, bukan 20 kali ya. Makanya masuk ke dalam konsekuensi. Kalau konsekuensi ini ada tolerannya lah. Makanya termasuk dalam disiplin positif yang sukses. Selanjutnya, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu pernah nggak mendengar restitusi? Belum ya? Ini baru ya. Saya juga baru dalam mengikuti guru penggerak ini. Disinilah rupanya ada satu pendekatan yang menurut saya baru tahu, yaitu pendekatan restitusi. Menanamkan disiplin pada murid. Bagaimana itu? Mari kita bahas bersama-sama. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, misalkan dia tidur di kelas tidak sesuai sama kesepakatan kelas kita nggak langsung menghardik dia, namun kita dekati dulu siswa kita bertanya alasannya, kenapa bisa tertidur, apa alasannya, kemudian kita tanya lagi, apakah tidur tersebut sudah sesuai sama kesepakatan kelas kita. Kemudian kita tanya lagi, kira-kira solusinya apa supaya anak-anak itu tidak tidur. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui dengan menggunakan restitusi. Makanya restitusi ini adalah disiplin yang sangat sukses yang insya Allah bisa kita terapkan untuk peserta didik kita ya Bapak Ibu ya. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, seperti yang saya jelaskan tadi, kita tanya dulu alasan dia kenapa bisa tertidur dengan menguatkan dan fokus pada solusi, bukan pada kesalahan siswa kita ya, tapi solusi apa yang bisa kita dapatkan. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian bagaimana siswa kita menebus kesalahan tadi ya, menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Dia belajar sendiri. Kita hanya menguatkan saja, mengarahkan. Kemudian mencari kebutuhan dasar mereka yang belum terpenuhi. Kenapa dia bisa tertidur? Kadang dia tidak makan tadi atau tidak tidur semalam di rumah, tidurnya terlambat. Berarti ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Kemudian ciri-ciri restitusi ini dia berupa tawaran dari kita sebagai guru, bukan paksaan. Kemudian memperbaiki hubungan. Apabila siswa melanggar kesepakatan kelas seperti mengganggu teman. Jadi ada restitusi ini, bagaimana kita memperbaiki hubungan dia dengan kawan yang berantem tadi. Kita di sini sebagai monitornya, manajernya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa. Mereka merefleksikan diri mereka. Itu ciri-cirinya sekilas ya. Ini ada perbedaan di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau tadi kan hukuman sama konsekuensi, Bapak Ibu sudah mengerti. Sekarang kita tambah lagi, apa sih perbedaannya terkait dengan restitusi. Ini ada kasus, murid terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman, bisa Ibu baca. Kalau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Kemudian bisa juga guru marah-marah terhadap murid, sehingga murid takut ya, langsung kita marah-marah kenapa dia bisa terlambat. Kemudian kalau konsekuensi, guru ini memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Mungkin nanti setelah istirahat kita suruh anak-anak yang terlambat tadi berada di kelas, mengerjakan ini karena kamu terlambat, nggak menyiksa dia ya, seperti hukuman tadi. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, kenapa sih terlambat? Sudah sesuai nggak anak-anak ibu dengan keyakinan kelas kita? Katanya gitu kan? Ini restitusi. Kan anak bisa sadar, oh tidak, pasti anak-anak otomatis menjawab tidak bu. Alasannya kenapa? Anak-anak bisa menjawab sendiri dengan kesadaran mereka. Jadi bukan kita yang menghardik, tapi kita menuntun anak-anak kita untuk menyadari kesalahan mereka. Itu tadi ya. Ada pertanyaan sampai di sini?
Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, posisi kontrol. Kita sebagai guru, bagaimana mengontrol siswa kita ya. Ini posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, kita coba lihat kira-kira kita ada di posisi kontrol yang di bagian yang mana ya? Apakah sebagai penghukum? Penghukum seperti kita sampaikan tadi, memberikan hukuman seperti menghardik anak didik kita apabila melakukan kesalahan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Apabila anak didik kita berbuat kesalahan, misalkan hari ini dia nggak pakai baju yang rapi, kita bilang sama ibu kita, ibu sedih, ibu kecewa sama anak-anak ibu. Kenapa hari ini kamu tidak menggunakan baju? Kemudian sebagai teman, kita bertanya dengan ramah ya. Kenapa pakai baju? Gitu. Kenapa pakai seragam? Kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian pemantau. Pemantau kita memantau, melihat dari jauh. Ini kamu tidak pakai sepatu. Itu lebih bagus ya. Kemudian sebagai manajer. Sebagai manajer inilah yang posisi kontrol yang paling baik ya Bapak Ibu. Karena kita menanyakan kesalahan tadi. Ini ada contoh. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya, murid tidak memakai atribut lengkap karena upacara bendera. Yang pertama, kalau posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum, berarti patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di barisan lain, ataupun kita suruh berdiri di nanti setelah selesai upacara kita suruh lagi dia upacara sendiri ya, sambil menghadap bendera. Kemudian pembuat merasa bersalah, kita bilang ke murid kita, berapa kali ibu bilang sama kamu, bapak kecewa sama kamu. Kita bagus nggak Bapak Ibu? Kayaknya ini lebih parah daripada penghukum ya. Kan anak kita bisa merasa bersalah. Saya gagal ini, saya gagal ini, saya membuat saya kecewa. Jadi ini kayaknya lebih kena mental ya. Kalau hukuman mungkin fisik, tapi kalau pembuat rasa bersalah, kita merasa bersalah. Ini lebih mental ya, makanya ini tidak bagus. Kemudian teman, ayolah tertib, buat bapak ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa berbuat salah. Kemudian ada pemantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan sekolah kita dan apa konsekuensinya. Kemudian manajer. Manajer di sini kita bertanya kepada siswa kita yang menghadap yang tidak memakai atribut tadi, apakah kamu tahu kesalahan kamu nak? Kemudian kira-kira bagaimana cara kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Jawabannya. Kayaknya ibu sudah paham. Kita tanya lagi ya. Ini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi gurunya seperti apa? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira apa, Bu? Apa pembuat merasa bersalah atau penghukum? Apa kira-kira? Pembuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Selalu salah. Jadi kira-kira siapa yang mengatakannya? Kamu tidak pernah benar. Berarti dia salah selalu ya. Kira-kira apa Bu? Bilang aja. Nanti kita diskusi. Apa teman, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, ataupun kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini dikatakan oleh siapa? Guru dan teman. Guru dan teman. Nah, coba kita lihat. Ini dia. Yang untuk teman ya.
Oh, ini baru teman. Ayolah lakukan demi saya. Itu teman. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu merupakan posisi kita sebagai manajer. Kita sama-sama mencari solusi. Kita tidak menghukum. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Menghukum ya, itu biasa dikatakan oleh guru yang sebagai penghukum. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini. Ini pemantau. Pemantau ini ada imbalan gitu ya. Kemudian berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu membuat merasa bersalah. Kemudian ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Ini sebagai teman ya. Kemudian kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Nah, langsung dikecam. Emang hukuman ini luar biasa ya. Kemudian yang terakhir keras ya. Yang terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Berarti ada kata-kata solusi. Itu adalah posisi kita guru sebagai manajer. Pak Ibu, bercita-cita ingin jadi manajer nggak? Sangat. Dia cerita ingin jadi kepala sekolah dong ya. Luar biasa sekali. Manajer ini tidak harus kepala sekolah ya, tapi bagaimana kita memanage, mengatur uang, ya sebagai rumah tangga bisa juga, sebagai guru ya, juga sangat bisa sekali. Tapi kita ini sudah jadi manajer ya. Kemudian keyakinan kelas, keyakinan. Ada hancur ya. Kalau kita bilang masalah keyakinan kira-kira apa Bapak Ibu? Keyakinan kepercayaan kan, sama seperti kita, keyakinan kita terhadap agama kita, itu agama Islam, kepercayaan kita percayakan, ya agama kita. Begitu juga dengan anak-anak didik kita, keyakinan kelas, yaitu apa yang mereka percayai dari kelas kita. Pertama dari kesepakatan kelas yang kita buat, kemudian dia yakini bahwa di kelas kita misalkan tidak boleh lari-lari, harus jalan dengan pelan. Dia yakini. Ya, seperti dia yakin agama, tapi ini bukan agama ya, ini keyakinan kelas. Ya, peraturan atau kesepakatan ya. Nah, kenapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Coba kita lihat. Sama seperti tadi ya, kan ada kita corona, disuruh pakai masker. Kira-kira pakai masker itu untuk apa ya? Apakah peraturan atau kita sadar sendiri? Punya kesadaran. Ya, kesadaran sendiri ya. Untuk apa Bu? Untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Kalau peraturan kan banyak dilanggar. Ya, peraturan. Seperti memakai helm. Ya, sebagian yang pakai itu melanggar peraturan. Berarti itu dia belum sadar ya? Ya, belum ada punya kesadaran. Belum ada punya kesadaran. Sementara kalau kita memakai helm, kita sadar itu untuk Keperluan kita sendiri. Sekarang bagaimana kita membuat peserta didik kita sadar dan yakin tentang keyakinan kelas yang nanti akan kita terapkan. Dan juga ini alhamdulillah, sebenarnya keyakinan kelas ini mungkin kita sudah menerapkan ya Bapak Ibu ya. Sebelum kita memulai semester baru, ini kan semester baru, pasti sama anak didik kita sudah membuat kesepakatan kelas. Apa-apa saja yang boleh kita lakukan di kelas, apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan di kelas. Namun mungkin secara lisan ya Pak ya, belum kita tulis. Kalau sekarang lebih bagus kita juga sama-sama menulis. Kenapa Bapak Ibu kita tulis? Supaya anak bisa mengingat. Ya, Peraturan kelas sudah kita buat, tapi ada dilanggar seperti makan minum di dalam kelas. Kita melanggar peraturan kelas, berarti anak itu belum yakin bahwa ruang kelas itu kan ruang untuk belajar. Begitu ya Bu? Betul sekali. Berarti kita sudah menerapkannya Bu ya. Sudah. Tapi Tinggal tidak tertulis. Oh, Tidak betul. tertulis. Tinggal kita tulis. Bagaimana cara menulisnya coba kita lihat. Nah, ada proses dalam membuat keyakinan kelas. Kalau kita di kantor ada juga peraturannya kan? Ya. Peraturannya biasanya sudah ditempel, dibuat oleh atau dinas atau kepala sekolah. Sementara kalau pembuatan keyakinan kelas
ini kita lakukan bersama anak-anak kita, bukan langsung. Kalau dulu saya tulis ini peraturan kelas saya, baca ya, harus kita patuhi. Jadi kita yang buat peraturan, tidak mengajak siswa ya. Sekarang kita buat keyakinan kelas, kita ajak juga kerjasama kita dan juga dengan siswa, biar nanti kesepakatannya bukan dari kita, namun dari kesadaran siswa kita juga, dia ikut terlibat. Ini ada caranya. Yang pertama, sama-sama kita berdiskusi, ya. Kemudian merumuskan kesepakatan kelas apa yang telah kita buat. Kemudian dari kesepakatan tadi ya jadilah keyakinan di kelas kita yang sama-sama harus dipenuhi antara kita guru dan juga siswa kita. Kemudian kita tempelkan keyakinan kelas tersebut seperti kata Bu Ratna tadi, supaya anak-anak ketika mereka tidak sadar atau lupa, dia sudah tahu rupanya perilaku tadi salah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Luar biasa sekali. Ini sudah paham Pak Ibu. Selanjutnya, ini contoh kalimat keyakinan kelas. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Jadi kalimatnya positif. Tidak ada kata jangan. Nggak boleh jangan bicara kasar, tapi berbicaralah dengan baik. Kemudian jangan lari-lari di kelas, tetapi kita ubah jadi jalanlah dengan pelan di kelas. Ya, Nggak boleh menggunakan kata jangan ya. iya, itu kata-kata yang negatif. Ya. Sementara ini kata-katanya harus yang positif, agar anak-anak tertanam positif yang bagus-bagus kata-katanya. Satu lagi Bapak Ibu ya, tahap yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Tadi di awal sudah saya jelaskan tentang segitiga restitusi. Kemarin kami juga sudah menyelesaikannya di salah satu tugas PBP kami, yaitu ketika siswa terlambat datang ya, seperti saya ceritakan di awal tadi. Ketika ada siswa kita yang tidur di kelas, kita tidak langsung menegur atau menghati dia, kamu jangan tidur di sini, tidak sesuai sama peraturan kelas. Tidak seperti itu Pak Ibu ya. Namun kita lakukan 3 langkah restitusi ini. Yang pertama, stabilkan dulu identitasnya. Kita tanya dulu. Tadi Ibu lihat kamu tidur, kamu pasti punya alasan kan? Ibu juga, kita sebagai manusia juga pernah melakukan kesalahan. Juga dengan Ibu, kita tenangkan dulu dia, biar dia nggak takut ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Seperti tadi kita menanyakan alasan dia, kita diskusi dulu. Apa permasalahan, kenapa dia bisa tertidur. Kadang tadi semalam dia bantu ibunya ya, sampai jam 12 malam. Yang terakhir, kita tanyakan keyakinan. Apakah tidur di kelas itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Pasti dia jawab, tidak boleh tidur. Kita harus menghargai ibu kita. Jadi apa sih solusi yang dapat anak-anak ibu lakukan supaya tidak tidur lagi besok? Dia mungkin akan menjawab, saya akan tidur lebih awal, Bu, gitu ya. Kemudian bagaimana solusinya? Mungkin saya akan meminta mama saya untuk membangunkan lebih awal atau memasang alarm. Jadi solusinya timbul dari anak. Iya, dari anak. Kita hanya menuntun. Jadi dengan sendirinya anak-anak tidak merasa tertekan, ya. Makanya ini yang akan coba kita lakukan. Oke, Bapak Ibu, sekian pembahasan kita hari ini terkait dengan disiplin positif. Semoga kita bisa membuat budaya positif kita di sekolah semakin bagus lagi ya, Bu ya. Salah satunya dengan menetapkan segitiga restitusi, dan kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai apa tadi yang terakhir? Manajer Ya, bukan sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Bagaimana Bapak Ibu bisa kita terapkan? Insya Allah. Maka sudah kita terapkan ya. Cuma Tanpa disadari ya. Iya, sudah kita terapkan. Tinggal kita kuatkan lagi pada pembahasan kali ini. Sekian pembahasan sedikit dari saya terkait dengan pembahasan daripada CGP. Untuk kehadiran Bapak Ibu dan juga perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sangat luar biasa sekali. Akhir kalam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.